Halo semuanya, ketemu lagi. Jadi pada video kali ini sesuai dengan judul dan thumbnail dari video, kali ini kita akan coba nge-build sebuah PC gaming lagi. Dan untuk PC gaming yang akan kita build kali ini dari segi budget ini kurang lebih di sekitar 5 jutaan. Lebih tepatnya untuk PC yang akan kita build kali ini itu membutuhkan budget di sekitar 5,8 jutaan cuy. Dan untuk PC rakitan yang baru aja gua build ini, gua pakai dari kombinasi prosesornya itu menggunakan prosesor dari AMD Ryzen series. Dan untuk kartu grafisnya di sini gua kombinasikan prosesor AMD dengan VGA dari Nvidia, Pak. Ya, ini kurang lebih sama lah ya seperti video-video gua sebelumnya cuy. Oh ya, for your information aja untuk PC yang akan kita build kali ini dari segi spesifikasinya ini mirip-mirip dengan PC yang udah kita build di episode sebelumnya, yaitu lebih tepatnya di episode yang ke-11. Cuman di sini ada beberapa part yang gua rubah cuy. Jadi ya nggak semuanya plek ketiplek sama gitu. Tapi ya kurang lebih semuanya sama sih. Dan karena di video-video gua sebelumnya kalian itu cukup lumayan banyak yang komen, "Bang, sekalian dong bikinin sama tutorial rakit PC-nya." Jadi mungkin di video kali ini karena kebetulan gue juga sekarang lagi ada rakitan, jadi mungkin di beberapa menit ke depan gue juga akan sekalian jelasin dari detail komponennya. Dan juga gue akan ngejelasin ke kalian step by step gimana caranya ngerakit PC. Ya lebih tepatnya PC yang udah kita build kali ini cuy. Tapi sepertinya belum afdol ya kalau ini PC-nya belum dinyalain. Jadi kita coba nyalain dulu. Nah. Dan ini kita akan coba kletek dulu cuy. Set. Oke. Ya teman-teman, jadi kurang lebih dari PC-nya itu kurang lebih looks dan detailnya itu seperti ini. Ya bisa dibilang dari segi desain ini kurang lebih mirip-mirip ya kayak video-video yang udah gua bikin sebelumnya, dari modelan casing, terus fan bawaan dari casingnya sama HSF coolernya ini kurang lebih ya mirip-mirip cuy kayak di PC rakitan episode yang ke-11 kemarin. Tapi sebelum lanjut ke inti dari pembahasan PC rakitan kali ini, gua pengen ngucapin terima kasih dulu buat teman-teman semuanya karena per tanggal 16 September, ya ini gue syuting di 16 September, channel Cyclone Media ini udah menyentuh di angka 2000 subscriber pak. Ya 2000, mantap. Dan juga gue lihat di beberapa konten video yang udah gue bikin sebelum-sebelumnya itu dari segi komentarnya cukup lumayan banyak ya dari kalian semuanya entusias perkomputeran duniawi ya, itu cukup lumayan banyak banget. Dan juga nggak sedikit gue dapat banyak referensi dari kalian soal PC rakitan budget ya di harga 4 juta, 5 juta, dan mungkin nanti next kedepannya kita akan rakit lebih up lagi ya, mungkin di kisaran angka 10, 11 atau mungkin 20-an juta pak ya. Jadi tungguin aja kontennya di channel Cyclone Media ini. Dan oke, jadi langsung aja di sini gua akan coba jelasin dari mulai detail komponen apa aja yang gua gunakan di rakitan PC kali ini cuy. Jadi ya udah nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja mari kita bahas komponennya. Let's go. Oke, yang pertama di sini untuk prosesornya, di sini kita menggunakan prosesor dari AMD. Ya, lagi dan lagi kita menggunakan prosesor dari AMD ini cuy. Untuk prosesornya ini kita pakai dari Ryzen 5 5500, dan untuk seri yang kita pakai ini seri yang varian box. Jadi dari paket penjualannya ini komplit, ada kartu garansi, terus ada HSF cooler dari AMD, dan juga ya karena ini versi yang box atau versi yang komplit, jadi kita dapat semua kelengkapan paket prosesor ini cuy. Dan untuk prosesor di harga 1 jutaan, ya 1 juta lebih dikit lah ya untuk yang varian tray-nya. Menurut gua prosesor ini itu masih sangat-sangat rekomend ya kalau misalnya kita pakai untuk rakitan di tahun 2025 ini coy. Secara singkat, spesifikasi dari AMD Ryzen 5 5500 ini dia punya 6 core 12 thread, TDP-nya ini 65 watt, dan dari arsitekturnya sendiri ini masih Zen 3 pak. Ya, masih Gen 3. Tapi overall menurut gua dengan 6 core 12 thread di harga 1 juta lebih dikit ya untuk yang varian tray-nya, atau mungkin kalau kalian dapat diskonan bisa dapat di harga 900 ribuan. Menurut gua prosesor ini udah cukup lumayan mumpuni banget untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang cukup lumayan berat. Untuk diajak multitasking ini udah pasti bisa banget karena 6 core 12 thread-nya ini sangat-sangat ngebantu banget. Untuk dipakai ngedit juga apalagi ya,
Ini sangat kebantu banget. Dari speed dari prosesor ini juga udah cukup lumayan kencang, dan untuk diajak ngegame ini udah pasti bisa banget lah. Tinggal kita cari-cari aja kombinasi prosesor ini itu lebih cocok disandingkan dengan VGA card yang seperti apa. Oke, kemudian untuk motherboardnya di sini kita menggunakan motherboard dari ASRock, dan untuk tipenya ini kita pakai dari ASRock A520M HVS. Untuk motherboard seri A520 menurut gua yang cukup lumayan worth it untuk dibeli ya seri ASRock ini cuy. Tapi kalau semisal kalian ada rencana untuk merakit PC dan dari segi spesifikasinya kurang lebih sama seperti di video gua ini, dan kalian ada spend budget lebih lagi mungkin di 6 jutaan lebih dikit lah ya, di sini gua saranin ke kalian untuk upgrade motherboardnya itu minimal ke chipset B series cuy, di chipset B550. Karena menurut gua dari chipset A520 ini emang lebih cocoknya untuk Ryzen 3 dan Ryzen 5. Kalaupun seandainya kalian mau ngerakit PC dengan spesifikasi yang kurang lebih sama ya kayak di video gua kali ini, dan untuk kedepannya kalian ada rencana untuk upgrade prosesor mungkin ke seri Ryzen 7, gue sangat-sangat ngerekomendasiin untuk upgrade aja sekalian dari segi motherboardnya cuy. Karena menurut gue batas minimal untuk upgrade ke seri Ryzen 7 itu di chipset B550. Sederhananya kalian pakai prosesor Ryzen 3 dan Ryzen 5 itu cukup di motherboard A520. Kalau kalian menggunakan prosesor Ryzen 5 atau Ryzen 7, kalian bisa pakai chipset B series B550. Dan kalau misalnya kalian mau pakai AMD Ryzen 9, kalian bisa ambil di chipset X series cuy. Karena menurut gua sayang aja kalau misalnya kita pakein prosesor Ryzen 7 di motherboard seri A ini cuy. Ya takutnya VRM-nya dia kewalahan cuy untuk ngehandle si Ryzen 7 5000 series. Jadi menurut gua kalau kalian ada budget lebih sekitar 200 sampai 300 ribuan, gua sangat saranin untuk spend motherboardnya itu ke chipset B550. Kemudian di sini untuk memori RAM-nya kita menggunakan memori RAM dari Hixemi. Untuk serinya ini kita pakai dari Hixemi Armor 2x8GB dengan speed di 3200 MHz. Untuk timing dari memori RAM ini itu ada di CL18 20 2042, dan juga dari memori RAM ini dia udah mendukung fitur XMP cuy. Jadi kalau semisal kalian menggunakan prosesor dengan speed di 3200 tapi di BIOS kalian itu terbacanya 2400 atau 2666 MHz, kalian tinggal aktifkan aja profile XMP-nya cuy. Maka di situ otomatis dari speed RAM itu akan berjalan di 3200 MHz. Kemudian di sini untuk storage-nya kita menggunakan storage dari TIM. Untuk serinya ini kita pakai dari TIM MP33, dan untuk kapasitasnya ini kita pakai di 256 GB. Dan untuk storage tambahannya di sini kita menggunakan hard disk dari Seagate yang berkapasitas 500 GB. Kemudian untuk kartu grafisnya atau VGA card di sini kita kombinasikan Ryzen 5 5500 dengan VGA card dari Asus Phoenix. Untuk serinya ini di GTX 1660 6GB. Nah sebetulnya untuk VGA card yang kita pakai di PC rakitan kali ini, gue cukup lumayan sulit cuy untuk nyari VGA card di budget 1 jutaan. Karena di harga 1 jutaan itu pilihannya cukup lumayan banyak pak ya, kalau misalnya kita cek di pasaran sekarang. Apalagi kalau kita coba cek di marketplace kayak Facebook ya. Untuk seri GTX 1650 yang 4GB itu yang versi polos, itu rata-rata pasaran sekarang itu di harga 1,3 sampai 1,4 jutaan. Dan naik lagi sedikit di seri GTX 1650 Super, sama seperti yang udah kita pakai di video sebelumnya, itu dari segi range harga pun juga mirip-mirip di harga 1,5 sampai 1,6 jutaan. Dan untuk yang seri 1660, 1660 Super, 1660 Ti itu harganya mepet-mepet di 1,7 sampai 2 jutaan cuy. Ya emang itu tergantung dari kondisi juga sih. Tapi kalau misalnya kita pakai dari seri 1660 Super atau seri 1660 Ti dan kita dapat di harga 2 jutaan, ya mungkin 2 juta kurang lah ya, itu harganya kita bisa mepet-mepetin RTX 2060 pak. Jadi emang di budget 1 jutaan lebih ya, di 1,5 juta ke atas. Untuk pemilihan VGA card second ini sekarang cukup lumayan krusial lah pak. Tapi untuk PC rakitan kita kali ini, karena kita dapat
support dari 1660 dari Asus, dan dari harganya pun juga ini kita dapat cukup lumayan murah. Kita dapat VGA card yang satu ini itu di harga 1,6 jutaan, dan dari segi kondisi ini masih segel, masih bagus lah ya, masih like new. Jadi mungkin kalau kalian mau cari dari seri 1660 di budget 1,6 mungkin agak sulit ya Pak. Ya mungkin kalau kalian hoki bisa dapat yang seri super atau yang seri TI cuy. Intinya di budget 1 jutaan menurut gua dari VGA card yang kita pakai si 1660 ini udah sangat-sangat cocok banget kalau misalnya kita kombinasikan sama si Ryzen 5 5500 ini. Dan juga untuk upgrade jangka panjang karena power supply yang kita pakai ini di 650 watt. Jadi menurut gua 1660 ini udah cocok banget jadi starter di PC rakitan kali ini cuy. Karena kalau misalnya kita kedepannya mau upgrade ke seri RTX 3060, 4060, dari power supply yang kita pakai juga ini masih aman-aman banget. Karena dari segi power supply-nya sendiri, di sini kita udah menggunakan yang kapasitasnya 650 watt cuy. Kemudian untuk power supply-nya di sini seperti yang udah gua singgung ya di pembahasan VGA card tadi. Di sini kita menggunakan power supply dari FSP, dan untuk serinya di sini kita menggunakan FSP Vita yang berkapasitas 650 watt dan sudah mempunyai efisiensi 80 plus bronze. Untuk power supply di range harga sekitar 600 sampai 700 ribuan itu emang cukup lumayan banyak ya brand-brand yang menawarkan beberapa power supply dengan fitur-fitur andalan mereka. Cuman untuk rakitan PC kali ini gua khususin untuk power supply-nya gua lebih prefer ke FSP Vita cuy. Karena yang punya PC ini juga dia ngambil referensi untuk power supply-nya itu di konten PC rakitan budget 5 jutaan di episode yang ke-11. Dan karena power supply-nya juga ini nggak sulit-sulit amat ya untuk dicari, nggak goib-goib banget. Jadi ini udah lebih dari cukup untuk menyuplai komponen-komponen di PC rakitan kita kali ini. Kemudian yang terakhir untuk casingnya di sini kita menggunakan casing dari Infinity Noir, dan untuk varian yang kita pakai ini yang warna hitam. Sebetulnya casing-casing modelan seperti ini tuh emang sekarang lagi banyak banget di pasaran. Ya mungkin bisa dibilang ini adalah casing sejuta umat ya mulai dari sekarang, karena dari segi harganya ini murah. Di harga 300 ribuan aja kita udah dapat 3 fan RGB cuy. Ya meskipun ini masih RGB rainbow sih. Untuk airflow-nya sendiri di sini gua rekomendasiin untuk ngambil intake-nya itu di bagian atas, dan untuk exhaust-nya itu di bagian belakang cuy. Dan sebisa mungkin kalau ruangan kalian itu tanpa ber-AC, mungkin kalian bisa buka aja side panelnya yang ada di sini biar si udaranya itu dia bisa lebih leluasa masuk aja gitu cuy. Karena dari segi airflow kalau misalnya casing ini tertutup semuanya itu ya agak pengep bisa dibilang cuy. Dan yap, mungkin itu dia tadi ya kurang lebih detail komponen yang kita gunakan pada rakitan PC kali ini cuy. Karena dari kalian cukup lumayan banyak yang komen, "Bang, tolong dong sekalian bikinin sama tutorial perakitannya." Jadi ya udah, nggak usah banyak lama-lama lagi, langsung aja di sini gua akan tunjukin ke kalian step by step perakitan PC yang satu ini cuy. Let's go. Oke, jadi di sini pertama kalian siapkan motherboard dan prosesornya. Lalu setelah itu kalian tinggal pasang prosesornya itu ke soket yang ada di motherboard ini. Karena rakitan PC kita kali ini menggunakan dari AMD, jadi di sini kita harus menarik tuasnya dulu sebelum memasang prosesor ini cuy. Oh iya cuy, sebelum kalian memasangkan prosesor ini ke motherboard, pastikan di bagian ujung prosesor itu ada kayak semacam logo segitiga gitu. Kalian pasangkan juga sama dengan logo segitiga yang ada di bagian motherboardnya. Setelah terpasang, kalian tinggal kunci tuasnya ke arah bawah. Setelah pemasangan prosesor selesai, di sini kita akan lanjut memasang HSF coolernya. Karena prosesor yang kita pakai ini adalah versi box, jadi di sini kita sudah dapat HSF bawaan dari si prosesornya. Dan karena ini adalah HSF bawaan, jadi di sini HSF-nya itu sudah ada thermal paste bawaannya cuy. Jadi di sini kita tidak perlu memasang thermal paste lagi. Setelah itu kalian tinggal paskan aja ujung-ujung bautnya, lalu kalian baut. Dan setelah kalian pasang dari setiap ujung baut HSF-nya, jangan lupa kalian juga colokan PWM dari cooler ini ke CPU fan yang ada di motherboard. Lanjut, setelah pemasangan HSF dan prosesor, di sini kita akan pasang RAM. Untuk RAM di sini akan terkunci bila berbunyi klik, dan kalian tidak perlu khawatir kalau RAM kalian itu terbalik pemasangannya. Karena kalau RAM dari pemasangannya itu terbalik, maka dia tidak akan masuk ke soket yang ada di motherboardnya.
Setelah pemasangan RAM selesai, di sini kita tinggal pasang M2 NVMe-nya. Jangan lupa, setelah kalian pasang, di sini kalian baut menggunakan baut NVMe. Biasanya bawaan dari motherboard itu sudah menyediakan dengan paket penjualannya. Kemudian setelah itu kita masukkan motherboard ke dalam casing. Nah, secara umum di dalam casing ini terdapat 4 jenis kabel yang sering ada di dalam casing cuy. Yang pertama itu ada front panel, USB 3, USB 2, dan ada audio. Untuk front panel di sini kalian tinggal letakkan aja bagian powernya itu di bagian pojok kanan atas. Dan untuk yang bagian resetnya itu di bagian pojok kanan bawah. Setelah itu di samping tombol reset kalian tinggal pasangkan aja HDD LED dengan posisi tanda positif itu di bagian kiri dan tanda negatif itu di bagian kanan. Begitupun sama dengan HDD LED yang secara terpisah. Kalau kalian bingung, kalian bisa lihat aja gambar berikut ini. Setelah pemasangan front panel, di sini kita pasang USB 3, kemudian kita pasang USB 2, dan yang terakhir di sini kita tinggal pasang dari USB audionya. Kalian tinggal pasangkan aja ke slot pin yang udah disediakan oleh motherboardnya. Setelah pemasangan motherboard ke casing selesai, di sini kita tinggal pasang power supply-nya cuy. Untuk kabel yang akan kita ambil dari power supply ini ada 2 kabel. Jadi kabel yang pertama ini adalah kabel 24 pin dan satu lagi itu kabel 4 pin. Setelah itu kalian tinggal pasangkan aja ke motherboardnya. Nah, setelah semua pemasangan ini selesai, kalian tinggal rapihin aja kabelnya cuy. Atau istilahnya kabel manajemen. Dan yap, kalian baru aja selesai merakit PC dengan tangan kalian sendiri cuy. Nah, itu dia tadi ya kurang lebih dari tutorial perakitan PC kali ini. Ya sebetulnya di channel lain juga banyak ya yang ngebahas tentang konten tutorial perakitan PC. Tapi kalau misalnya kalian emang pengen gue bikinin secara lebih detail lagi di episode yang terpisah, atau mungkin dari penjelasan yang gue jelasin ini agak kurang jelas atau kecepatan gitu ya, kalian bisa tulis aja di kolom komentar cuy. Sekarang di sini gue akan coba tes performa PC ini untuk menjalankan beberapa benchmark ringan ya. Di sini gue akan coba tes untuk ngebenchmark di Cinebench R23, dan untuk skor CPU dan GPU-nya gue juga coba tes di 3D Mark Time Spy dan 3D Mark Firestrike cuy. Kira-kira seberapa kenceng dan seberapa ngebut PC yang baru aja kita build kali ini. Jadi ya udah, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja mari kita tes performa PC rakitan yang satu ini cuy. Let's go.
Oke cuy, jadi itu dia tadi ya kurang lebih dari segi komponen, tutorial perakitan, dan performa dari PC yang udah kita rakit kali ini. Jadi gimana menurut kalian dengan harga 5 jutaan, ya di 5,8 jutaan lah ya. Apakah PC yang satu ini itu cukup worth it untuk dirakit di tahun 2025? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sebelum kita masuk ke ujung dari pembahasan rakitan PC kali ini, di sini gua akan kasih tahu ke kalian untuk total harga keseluruhan part di rakitan PC kali ini. Untuk harga dari total keseluruhan part ini di angka 5,8 jutaan, dan dari segi komponen-komponen yang gua gunakan ini adalah updatean harga per bulan September 2025. Jadi kalau misalnya kalian nonton video ini di bulan-bulan setelahnya, ada kemungkinan dari segi harganya itu bisa turun atau mungkin malah bisa naik. Jadi kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian sekarang. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke kesimpulannya cuy. Apakah PC rakitan kali ini di budget sekitar 5,8 juta worth it untuk dirakit di tahun 2025? Menurut gua PC ini itu bisa jadi sangat-sangat worth it dengan catatan di sini kalian pakai dari segi motherboardnya itu ke chipset B550. Sebelumnya gua udah jelasin kalau misalnya kalian ada budget lebih dan emang pengen spend lebih untuk di rakitan PC kali ini, gua sangat-sangat saranin kalian untuk upgrade ke motherboardnya dulu. Minimal pakai chipset B550 cuy. Karena untuk kedepannya untuk opsi upgrade-nya itu kita jadi lebih luas lagi. Prosesornya kita bisa up ke Ryzen 7. Atau kalau kalian pakai chipset B550 dengan 4 slot RAM, itu kalian bisa tambah 2 slot lagi. Dan dari VGA cardnya sendiri kalau sudah mendukung PCIe Gen 4 itu juga bisa cuy dipakein ke motherboard B550 yang udah support PCIe Gen 4 juga. Karena dari power supply yang kita pakai ini udah cukup ya di 650 watt. Jadi kalaupun misalnya kedepannya kita mau upgrade ke seri RTX 3060, 4060, 5050 atau 5060, 650 watt ini udah cukup menurut gua. Ya guys, mungkin segini dulu aja dari video gua kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah menonton videonya dari awal sampai akhir. Terima kasih juga atas 2000 subscribernya di awal bulan September ini. Ya semoga untuk kedepannya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Dan juga gua pengen ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah mau percaya ya sama gua dan udah mau gua tolong juga untuk rakit-rakit PC kayak gini. Semoga konten-konten yang gua buat di channel ini bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang mau ngerakit PC budget. Segitu aja dari gua, terima kasih dan sampai jumpa lagi di konten video gua selanjutnya. Yo.